jam 9 ke atas itu sudah kecapean, sudah mau pulang. Nah, syukur kalau anak-anak murid Ibu yang beragama Hindu masih siap, masih semangat untuk belajar. Baiklah, sebelumnya kita mengucapkan salam penginjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama ya. Mulai. Jotingang satu, ranying hatala langit. Mujan akang kepintar keharati penyelembang untek penarang ate, perintes rawe. Mangat. Narai bewe, jahan mantu ajar ike, akan kepintar keharati ike. Barahan dalu sampai kata sahi. Uang aram tentang kuasam, aku belaku sahi. Baiklah, anak-anak, kita sudah berdoa. Kemudian kita masuk lagi kepada absen ya. Kita absen dulu sebelum belajar. Pertama, Ibu panggil Gede Adinata, ada? Ada Gede Adinata? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Paulina? Hadir, Bu. Berarti semuanya sudah hadir, seluruh murid Ibu ya. Ya, Bu. Kenapa Eko? Eko lagi menghayal, kenapa kok? Sudah jam siang, Bu. Sabar kok ya. Tetap pulang, Bu. semangat setelah belajar. Karena apa? Karena belajar itu adalah modal untuk masa Depan. Kalau kita nggak belajar, masa depan kita belum tentu bagus. Kalau nggak bisa baca, ayo. Kalau kita nggak bisa baca, pasti kita sudah nggak akan dapat yang bagus. Makanya anak-anak harus rajin belajar. Baiklah, kita masuk lagi kepada pembelajaran yang selanjutnya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang tujuan pembelajaran kita ya. Tujuannya peserta didik dapat merinci atau menyebutkan contoh-contoh dari benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang contoh-contoh benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Selanjutnya kemudian setelah kita melaksanakan pembelajaran, nanti Ibu akan memberikan penugasan untuk anak-anak untuk melihat sampai mana kemampuan anak-anak menerima materi pada pembelajaran kita kali ini. Itu ada di tugas LKPD 1 dan 2, kemudian ada tes formatif ya. Nanti mungkin ada dijadikan untuk PR anak-anak bawa ke rumah. Harus dikerjakan sendiri. Jangan disuruh orang tua yang ngerjakan. Tapi belajarlah mandiri. Bisa minta bantuan orang tua, tapi jangan yang menjawab dan menulisnya orang tua. Orang tua membimbing anak-anak untuk belajar. Apalagi kalau masih ada yang belum bisa baca. Orang tua bisa membimbing untuk menyebutkan
apa-apa huruf yang ingin anak-anak tuliskan ya. Ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Syukur ya kalau sudah semua ngerti. Gimana? Masih tetap semangat? Masih, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Eka Wangi. Luar biasa. Kenapa Eka Wangi? Mengantuk kah? Tidak, Bu. Saya masih semangat, Bu. Kan masih pagi. Jangan menghayal dulu ya. Belum jamnya kita pulang, sebentar lagi. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ibu mau nanya dulu sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti ya. Minggu kemarin kita belajar tentang ciptaan Sang Hyang Widiwasa, yaitu makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Masih ada yang ingat enggak? Apa itu makhluk Ingat, ciptaan? Bu. Ingat, Bu. Apa, Eka Wangi? Ada tumbuhan, Coba, Bu. Tumbuhan, Tumbuhan, hewan, manusia. manusia. Yang lain lagi? Ada ayam, Bu. Matahari, Bu. Matahari, Bu. Hari. Ada babi. Ada babi. Bulan. Bulan. Sudah? Bintang lagi. Bintang. Kalau misalnya bintang dengan bulan itu timbulnya pada apa? Pada malam hari ke siang? Malam. Malam, Bu. Malam hari. Kalau Ya. yang siang apa Pak Eko? Yang timbul, yang menyinari kita. Matahari, Bu. Oh, masih konsentrasi berarti iya. Ibu. Ya. Sekar mau nanya, Ibu. Ya, kenapa Sekar? Sekar biasanya pagi-pagi kan melihat matahari, Bu. Ah, Matahari itu kan dia terbitnya di timur. Nah, terus tenggelamnya dia di barat. Lalu matahari itu enggak benda hidup, Bu. Dia kan bisa jalan. Pagi dia di timur, dia barat. Kemudian dia kalau sore itu dia ke barat, Bu. Jalan mataharinya, Bu. Itu mati apa hidup, Bu? baik, pertanyaannya Ibu jawab. Matahari itu termasuk benda langit yang diciptakan Sang Hyang Widi adalah benda mati, bukan benda hidup. Karena apa dia dikatakan benda mati? Karena dia tidak memiliki atman ya, atau percikan suci dari Sang Hyang Widi. Ya? Ngerti Sekar? Bisa bertambah Bu. banyak nggak mataharinya, Kar? Ya, Bisa bertambah banyak nggak mataharinya? satu saja, Bu. Tapi dia jalan pagi-pagi dia di timur, Bu. Sore-sorenya dia di barat. Kan jalan dia, Bu. Dia mengikuti. Pada intinya ya, kalau matahari itu bukanlah makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu ada jiwa atau roh yang menghidupinya. Contohnya kita manusia. Contohnya lagi tumbuhan. Misalnya manusia atau tumbuhan itu akan manusia atau tumbuhan itu meninggal, apa yang membuat mereka, apa yang terjadi sama tumbuhan itu? Bisa tumbuh nggak? Layu, Bu. Ayo. Habis itu langsung mati. Bu. Berarti atman yang menghidupinya sudah tidak ada lagi dalam tubuh tumbuhan. Ya, baiklah kita masuk kepada materi inti karena materi yang minggu kemarin sudah anak-anak bisa menjawabnya, berarti daya ingatnya dan ingatannya hidup masih bagus ya, walaupun keadaan kita sudah masuk siang. Sekarang silahkan
anak-anak lihat gambar yang ada di lembaran ya. Yang ada di lembaran. Silakan perhatikan dulu dengan baik. Sudah? Sudah, Bu? Bu. Kalau sudah, Ibu mau menanyakan kepada anak-anak apa yang kalian dapat dari gambar tersebut. Ada gambar air, Bu. Ada air. Ada matahari, Bu. Ada apa? Ada awan. Ada awan, ada matahari, Ada pohon kelapa. ada air laut, Habis itu Ada perahu, Bu. ada manusianya, Bu. ada manusia. Ada manusia, lelaki dan perempuan. Ada pasir tempat berinjak, Bu. Pasir. Kemudian ada pohon ya di tengah-tengah ya. Ada pulau. Bu. Nah, jawaban anak-anak semuanya sudah bagus. Karena apa yang anak-anak lihat di sini adalah ada manusia, ada pasir, ada air, ada laut, kemudian ada pohon, ada awan, dan ada matahari. Nah, yang ingin Ibu tanyakan lagi di sini, yang mana dia yang termasuk benda mati? Mati. Mana dia? Yang Matahari. termasuk benda mati. Matahari. Matahari, awan, air, Perahu. Pasir. Pasir, Bu. Pasir. Laut termasuk enggak? Ya, air laut, Bu. masuk Ya, air laut. air laut ya termasuk. Tetapi makhluk hidup yang ada di air itu makhluk hidup, bukan benda mati. Nah, di sini ada gambar makhluk hidup, ada gambar benda mati. Kemudian setelah anak-anak melihat gambar yang ini tadi, Ibu akan membagikan tugas anak-anak menjawab di LKPD 1 ya. Tugasnya di LKPD 1 nanti Ibu bagikan untuk anak-anak. Di situ anak-anak menulis apa saja benda mati yang anak-anak ketahui. Ya, bisa nggak? Bisa, Kira-kira Bu. bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siap. Nah, Nanti dibantu sama bapak saya. ya. Itu tugas Sama mama, sama di kakak, rumah Bu. ya, tapi untuk di sini di kelas. Kalau untuk di rumah nanti yang tes formatifnya ya, Paulina. Saya belum bisa menulis, Bu. Belum bisa menulis. Ya. Aduh lah, nanti dibantu sama teman atau nanti Ibu yang kasih tahu apa yang huruf-hurufnya yang belum Paulina tahu ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan lagi. Kemudian anak-anak masuk lagi setelah menjawab tugasnya yang LKPD 1 Ibu sudah serahkan ya, silakan kerjakan sebentar ya. Kerjakan 10 menit. Siap, LKPD Bu. 1-nya. Siap, Bu. Nanti ketua kelasnya yang kumpulkan ke meja Ibu di depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah dikumpul semua? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Bisa, Bu. Kenapa?
Kenapa? Sudah ngumpul, Bu. Sudah ngumpul. Oh, sudah ngumpul ya. Iya. Nanti Ibu sambil periksa ya. Iya, Bu. Ibu periksa sebentar jawabannya apakah sudah benar semua. Siapa tahu ada yang memasukkan makhluk hidup, bukan benda mati ya. Syukurlah semua jawaban dari anak-anak, walaupun materi kita masih belum Ibu jabarkan secara luas, anak-anak sudah bisa menjawab benda-benda mati itu apa-apa saja ya. Sekarang kita masuk lagi kepada materi. Silakan anak-anak buka buku di halaman 56 dan sampai 59, yaitu tentang materi benda mati. Tentang materi benda mati ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Sudah dapat semua halamannya? Sudah, Bu. Mana? Sudah dapat? Sudah dapat, Bu. Sudah dapat. Ya, Bu. Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu tanyakan dulu apa yang ada di dalam materi tersebut. Apa yang ada dalam materi tersebut yang sudah kalian baca, anak-anak? Ada yang tahu? Ada makhluk yang hidup, ada makhluk tak hidup, Bu. Oh, ada ya. Ada makhluk yang hidup dan ada makhluk yang tak hidup. Jadi di situ juga ada ciri-ciri makhluk, ciri-ciri benda tak hidup ya. Iya, Bu. Benda mati ada di sana, Bu. Sekarang di situ kan ada gambar-gambar. Gambar apa saja yang ada di situ? Gambar Ada, Bu. gunung. Gambar gunung. Ada pantai. Pantai itu, Bu. Ada Laut. pohon. Ada Ada laut. Ada burung. Ada burung. Itu matahari, Bu. Ada bulan, Bu. Ibu, Ada batu juga. Ya, ada batu. ada matahari, Ya. Berarti ada anak-anak air, Bu. tahu semua apa nama-nama benda yang ada di dalam gambar ini dan sudah mulai mampu menjawab atau membedakan antara makhluk hidup dan makhluk dan benda mati. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada materi, Ibu ingin membawakan anak-anak dulu untuk menyanyi biar nggak mengantuk ya. Iya, Bu. Mau? Siap, Bu. Mau nggak? Mau. Mau. Siapa yang bisa menyanyikan pelangi-pelangi? Eka Wangi, Bu. Bisa, Bu. Kawangi bisa? Bisa, Bu. Kawangi pintar menyanyi, Oh iya. Eka Wangi. Bu. pintar Dia sering menyanyi di kamar mandi, Bu. Baiklah, sebelum kita Ya, biasa ikut pada terus. materi lagi, kita menyanyi dulu. Ayo, Ya. silakan Kawangi bawa teman-temannya ya, menyanyi pelangi-pelangi. Ya, Bu. Ayo, Eka. Eka. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama sekarang ya. Iya. Hitung 1, 2, 3. Pelangi, arah bidangmu, Kuning hijau di langit yang biru, peluk aku siapa pelangi pelangi ciptaan Tuhan. Hore. Kita mengingatkan Bagus, Bu. Mas Atika, ya upload untuk Kawangi dan semuanya. Berarti masih ingat lagu pelangi. Pelangi. Kenapa kita menyanyikan lagu pelangi?
Karena apa? Pelangi itu ciptaan siapa? Ciptaan Sang Hyang Ciptaan Widi, Bu. Karena Tuhan. pelangi-pelangi itu Ya, ciptaan Tuhan, Bu. itu adalah ciptaan dari Tuhan. Bagus, semuanya pintar anak ibu. Mudah-mudahan semuanya nanti suatu saat akan berhasil ya menjadi orang yang Sahe. sukses ya. Amin keswaha. Sahe, Bu. Ahe. Itu suah. Itu suah. Lanjut kita masuk kepada gimana ya? Lampu saya mati loh. Kita masuk kepada LKPD yang kedua ya. Setelah kita menyanyi tadi, kita menjawab anak-anak menjawab LKPD atau lembar kerja siswa yang kedua. Jadi yang kedua ini anak-anak Ibu sudah siapkan gunting, lem. Jadi tugasnya di sini menggunting gambar-gambar ya. Menggunting gambar-gambar. Menggunting gambar-gambar mati dan ditempel pada lembaran yang sudah disiapkan sesuai dengan namanya ya. Lihat nggak? Bisa lihat nggak? Ini. Bisa, Bu. Nah, jadi di atas ini ada gambar-gambar, ada gunung, ada awan, ada pelangi, dan ada laut dan sebagainya. Nah, ini nanti kalian gunting dan dilem di lembar kerja di sini ya. Misalnya planet, yang mana gambar planet itu ditempel di nomor 1. Baiklah, kalau sudah paham silahkan kerjakan sendiri-sendiri ya. Tugasnya sendiri, tugasnya mendiri. Silakan kerjakan dulu. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Selesai, Bu. Oke, sudah selesai semua? Ya, Bu. Baik, kalau sudah selesai semua, kita Ibu akan melihat dulu hasilnya, hasil tempelan gambar kalian. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu minta atau masih belum? Ternyata anak-anak sudah bisa menempel gambar benda mati sesuai dengan nama-nama yang ada di kolom lembar jawaban ya. Nah, sekarang setelah kita sudah mempelajari atau melewati beberapa kegiatan, di sini Ibu akan menjelaskan melewati video PPT ya tentang benda mati ciptaan Sang Hyang Widi Wasa. Bisa dilihat nggak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Semangat, Bu. Oke. Lanjut ya. Gambarnya bagus-bagus, Bu. Kita lihat yang pertama, contoh benda mati ciptaan Hyang Widiwasa. Yang pertama itu yaitu benda-benda di langit. Benda langit termasuk benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Apa gambarnya? Siapa yang disebut? Gambar apa ini? Bulan, Bu. Gambar bulan. Bawahnya apa? Polina. Bintang. Bintang. Ada bulan, Bu. Kemudian ini apa? Matahari. Matahari. Ada matahari. Ya. Di sini ada Awan. Awan. yang ini apa namanya? Planet, Bu. Planet, Bu. Planet, Bu. Planet bercincin. Nah, itu
adalah benda-benda mati yang ada benda di langit yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian selain yang itu ada lagi, selain yang ada benda-benda di langit itu apa saja? Ayo, yang benda mati. Yang ada di gambar tadi ya, sudah kalian bisa jawab tadi anak-anak. Awan, Bu, awan. Awan. Awan itu masih benda di langit ya? Batu, Bu. Tuh, ya. Terus apa lagi? Meteor. Apa kok? Meteor, Bu. Meteor. Meteor juga masih benda di langit ya. Meteor ya masih juga benda mati ya kok ya. Ini yang Ultraman taunya. yang Ibu mau tanyakan lagi, benda mati ciptaan Tuhan itu yang bukan benda di langit lagi ya. Pesawat, Bu. Awan. Pesawat, Bu. Hah? Pesawat. Kenapa sekarang? Pesawat langit, Bu. Pesawat bukan benda mati ciptaan Tuhan ya. Kalau pesawat ya. Oh iya, Bu. Ya. Pesawat itu adalah ciptaan Manusia, Bu. ya, manusia, bukan ciptaan Tuhan ya. Oh iya, Bu. Ngerti kan? Ya, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah Ibu jelaskan materi tentang benda langit ciptaan Sang Hyang Widya yang benda mati. Sekarang masuk kepada benda mati yang ada di alam tempat kita tinggal. Yang pertama ini apa ini? Gunung. Kemudian Laut. selanjutnya ini apa ini? Tangan, Bu. Tuh. Bukan tangan itu yang Ibu bukan Tas. tangan, batu. Kemudian Batu, ini batu. Tangan. Air. manusia ya. Tangan manusia itu berarti makhluk hidup yang ada di sini. Yang ini. Ini Air, apa ini? Bu. Air. Air. Nah, Makhluk hidup, tangan. kan tangan ya. Orang lagi cuci tangan pakai air. Nah, air ini adalah benda Mati. mati. Kemudian sungai. Yang di atas ini apa ini? Pasir, Bu. Pasir, Bu. Pasir. Pasir. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian masuk lagi kita kepada ciri-ciri benda mati. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak ciri-ciri benda mati? Nggak ada tangannya, Bu. Oh, nggak ada tangannya. Nggak bisa bergerak, Bu. Dia Bisa tidak jalan, Bu. dia tidak bernafas. Tidak bernapas. Tidak. Dia nggak bangun-bangun, Bu. Nggak Diam saja dia, Bu. bangun-bangun, Bu. Nggak bangun-bangun ya. Nggak bisa besar-besar, Bu. Iya. Berarti sudah tahu semua ya. Sebelum Ibu menjelaskan benda mati itu seperti apa. Nah, yang pertama, benda mati itu tidak memiliki jiwa, yaitu roh. Tidak memiliki roh atau jiwa yang berasal dari Sang Hyang Widi. Lain kalau makhluk hidup memiliki jiwa. Kemudian benda mati tidak dapat tumbuh. Nah, benda mati itu contohnya misalnya batu. Kalau batu itu tidak bisa dia bertambah banyak, kecuali kalau ada orang yang membelahnya. Kemudian dia tidak bisa tambah besar. Dia tidak bisa beranak. Itu benda mati tidak dapat tumbuh. Kemudian ciri-ciri yang lain lagi, benda mati tidak dapat bersuara. Benar enggak? Benar. Misalnya kita bakar batu, pernah nggak dia berteriak sakit, panas? Pernah nggak? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Karena dia adalah benda mati. Nah, dia benda mati, tidak bisa melakukan sakit, tidak bisa bersuara, ya. Kemudian benda mati tidak bisa berkembang biak.
Contohnya yang berkembang biak itu kayak makhluk hidup kemarin apa? Ayo. Misalnya ayam apa? Maaf Bu, waktunya nggih. Iya Pak. Ya. Baiklah. Jadi materi kita pada hari ini karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Yang penting perlu anak-anak ingat saya pesankan bahwa ciptaan Tuhan itu walaupun dia benda mati itu ada manfaatnya untuk manusia dan makhluk hidupnya. Misalnya Iya. Matahari, misalnya lagi air. Air itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Untuk apa air? Untuk mandi, Bu. Untuk mandi, untuk minum. Ya. Kemudian untuk kita mencuci pakaian. Matahari untuk menyinari kita pada siang hari, untuk membantu kita menjemur pakaian. Kemudian untuk membantu tumbuh-tumbuhan memasak makanannya. Jadi benda-benda mati yang diciptakan Tuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup, ya. Iya, Bu. Baiklah. Untuk tugas PR-nya di rumah, yaitu tes formatif untuk menilai apakah anak-anak semua sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Nanti akan terlihat di tes formatif ya. Tapi itu akan dijawab di rumah. Nanti Ibu bagikan soalnya kepada anak-anak. Dan pada hari ini pembelajaran kita tentang benda-benda mati sudah selesai. Dan minggu depan kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang makhluk hidup yang memiliki kemampuan, 3 kemampuan, yaitu yang disebut dengan Tri Pramana. Jadi anak-anak bisa cari bahan belajar di rumah apa itu Tri Pramana ya. Paham? Paham. Selanjutnya Ibu tanyakan yang terakhir. Apa yang kalian suka pada hari ini? Materi apa? Banyak gambar, Bu. Banyak gambar. Banyak gambar, Bu. Lihat Banyak gambarnya, Bu. bagus. Gambarnya bagus, Bu. Banyak manfaat. Terus apa yang kalian dapat dari gambar yang kalian lihat itu tadi? Gambar apa yang kita lihat tadi? Yang Ibu bagikan untuk kalian? Benda mati, Bu. Benda mati. Ada benda mati, ada benda hidup. Nah, berarti semuanya sudah memahami, sudah mengerti, sudah tahu contoh-contoh dari benda mati ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena waktu yang memisahkan kita, maka kita akan akhiri dan kita bertemu lagi untuk minggu depan ya. Kita akhiri dengan Pramashanti ya. Tangannya anak-anak. Om, Santi, 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 Om. Baik, selesai. Terima kasih. Recording in progress.